Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai dugaan adanya aliran dana 100 miliar rupiah ke rekening milik pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, mencoreng nama organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan 31 Januari 1926 itu. Adapun aliran dana 100 miliar rupiah ini dikait-kaitkan dengan satu dari dua alasan utama di balik desakan pengurus Syuriah NU agar KH Yahya Holil Stakuf alias Gus Yahya mundur dari kursi Ketua Umum PBNU, yakni dugaan masalah tata kelola keuangan organisasi. Menurut Efriza, perkara tersebut juga bisa menjadi presiden buruk bagi organisasi yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, pola pikir yang mengambil jalan tengah antara Nash, Al-Quran dan Hadits, dengan akal, ijma, dan qiyas. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, preseden artinya hal yang telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh. Hal ini disampaikan Efriza saat menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribun News, Jumat, 28 November 2025. Kalau melihat apa yang terjadi, tentu ini sedikit banyak menjadi kepemimpinan yang punya preseden buruk. Karena 100 miliar rupiah ini terkait juga dengan kasus di KPK, aliran dana yang masuk, dan potensi menjadi TPPU, papar Efriza. Hal-hal yang disebutkan Efriza itu bisa saling terkait dengan dugaan aliran dana 100 miliar rupiah ini karena tidak disertai penjelasan maupun klarifikasi sejak awal. Kronologis ini, peristiwa ini bisa jadi kait-mengait karena tidak diklarifikasi sejak awal. Tidak dijelaskan sejak awal, tambahnya. Oleh karenanya, Efriza pun menyebut, dugaan aliran dana 100 miliar rupiah menjadi lebih mencolok sebagai alasan dibalik desakan agar Gus Yahya mundur dari Ketua Umum PBNU, ketimbang afiliasi dengan tokoh pro-Zionis atau pro-Israel. Kemunculan 100 miliar ini yang menjadi poin paling besar nilainya ketimbang poin Zionis itu sendiri atau Israel, jelas Efriza. Menurut Efriza, alasan terkait tokoh pro-Zionis bisa dipandang lebih ringan, karena Gus Yahya sudah memberikan klarifikasi atau penjelasan. Efriza juga meyakini, Nahdlatul Ulama, NU, sendiri lebih mengedepankan sekaligus membela kepentingan Palestina. Karena Gus Yahya berani mengklarifikasi soal Israel itu, 2018 misalnya dia pernah datang ke Israel, pernah ketemu dengan pimpinan dari negara Israel, kemudian ia merasa bahwa ia terpilih, tutur Efriza. Hal-hal tersebut saya rasa sudah clear di tingkat klarifikasi dan saya rasa nuansa NU ini dewasa soal Israel maupun dalam memposisikan diri membela kepentingan Palestina, tambahnya. Saya rasa semua kalangan NU sepakat bahwa yang diutamakan, diprioritaskan tentu Palestina, bukan membela Palestina kemudian bernegosiasi dengan Israel dan segala macam. Lebih mengedepankan Palestinanya itu sendiri, imbuhnya. Ketika masih menjabat sebagai Khatib Am NU, Gus Yahya melawat ke Israel serta bertemu Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu dan Presiden Israel Isaac Herzog pada 2018 silam. Terkait kunjungan ini, Gus Yahya sudah memberikan klarifikasi. Dalam penjelasan terbarunya saat menanggapi isu pemakzulan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Yahya juga menegaskan, pertemuannya dengan Netanyahu justru menjadi medium untuk membela Palestina. Saya terang-terangan dan tegas di berbagai forum, bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, bahwa saya datang ke sini demi Palestina, kata Yahya Holil Stakuf usai rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, di Surabaya, Minggu, 23 November 2025, dini hari. Lalu, soal undangan akademisi asal Amerika Serikat, AS, Peter Berkowitz yang dikenal sebagai tokoh pro-Zionis atau pro-Israel ke Universitas Indonesia, UI. Gus Yahya selaku Ketua Majelis Wali Amanat, MWA, UI sudah meminta maaf kepada Sivitas UI dan mengaku hilaf karena tidak mencermati latar belakangnya terlebih dahulu. Selain itu, tokoh agama kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 16 Februari 1966 tersebut menyatakan PBNU tidak pernah mengubah sikap dalam mendukung perjuangan Palestina sekaligus mendukung segala upaya dalam menghentikan genosida. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.